Inilah yang membuat baik orang baik maupun orang jahat terkaget-kaget dan mengalami surprise. Saudara-saudari yang terkasih, kedua bacaan suci hari ini tidak bermaksud menakut-nakuti kita untuk berbuat baik atau berbuat jahat, tidak membuat kita ketakutan untuk melakukan sesuatu, melainkan justru mengajak kita untuk berbuat baik apapun, sekecil apapun dan sesederhana apapun kepada orang lain. Kita semua nantinya akan dibuat terkaget-kaget dan mengalami surprise karena apapun yang kecil, yang sederhana yang kita lakukan bagi sesama kita, ternyata itu dilihat, diperhitungkan oleh Tuhan. Mari kita lanjutkan perjalanan Prapaskah kita untuk semakin getol, semakin bersemangat berbuat baik kepada sesama, perbuatan baik kecil, besar, atau apapun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakui menyesali dosa-dosa kita serta dengan rendah hati mohon ampun kepada Allah supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami berbuat yang adil dan benar. Semoga puasa dan pantang dalam masa Prapaskah ini kami wujudkan dalam cinta kasih kepada sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah membela orang kecil secara tidak wajar, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati.
Tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata ceria. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Mudah-mudahan engkau sudi mendengarkan ucapan mulutku dan berkenan akan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.'
Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tadi dalam bacaan pertama kita mendengarkan litani atau daftar yang cukup panjang. Janganlah kamu, janganlah kalian. Jangan berdusta, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan memeras, jangan merampas, jangan mengutuki orang. Sebuah litani jangan yang cukup panjang. Tetapi yang patut kita garis bawahi ialah kata-kata Tuhan, Kudus, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian masa Prapaskah, masa Tobat ini adalah untuk kembali memulihkan dalam diri kita citra Allah, gambar Allah yang sejati, yang sudah ditanamkan oleh Allah dalam diri kita, yaitu bahwa kita ini diciptakan menurut citra dan gambar Allah. Kalau Allah itu kudus, maka kita juga diciptakan untuk menjadi kudus seperti Dia. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Maka saudara-saudari yang terkasih, yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari harus mencerminkan panggilan dan keterarahan hidup kita untuk menjadi kudus seperti Allah. Apa yang tadi didaftar oleh bacaan pertama dari kitab Imamat, jangan mencuri, jangan berbohong, dan seterusnya. Kalau kita mencuri, berbohong, berdusta, memeras, merampas, mengutuki orang, itu kita mencemari gambaran Allah, citra Allah yang kudus dalam diri kita. Maka kita belajar berbuat baik selama masa Prapaskah, masa Tobat ini, untuk tidak mencuri waktu, mencuri uang, mencuri dalam jenis apapun. Demikian juga kita tidak memeras orang lain atau merampas haknya. Saya tidak mengulangi daftar litani dalam bacaan pertama tadi. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga mendengarkan dalam Injil. Ternyata dalam Injil Tuhan tidak menampilkan diri seperti dalam bacaan pertama. Dalam bacaan pertama Tuhan menampilkan pertama-tama kekudusannya, kekuasaannya, dan otoritasnya. Berkali-kali tadi kita mendengar, Akulah Tuhan. Jangan ini, jangan berbuat itu, jangan berbuat ini, Akulah Tuhan. Tuhan menampakkan pertama-tama di tempat pertama kekuasaan dan otoritasnya untuk setiap sabda, untuk setiap larangan yang tadi kita dengarkan. Sementara dalam Injil kita tidak mendengar Tuhan menampilkan kekuasaannya. Tuhan menunjukkan kekuasaannya, otoritasnya justru pada akhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia. Ini menunjukkan sebuah pengadilan terakhir. Karena justru Allah menunjukkan otoritasnya dan kekuasaannya pada akhir, maka semua yang tadi kita dengarkan dalam Injil, semua terkejut, semua terkaget-kaget, dan semua mengalami surprise. Orang baik yang tadinya selama hidup di dunia melakukan yang baik, sama sekali tidak dimaksudkan untuk berbakti kepada Allah, hanya sekedar berbuat baik, ternyata diperhitungkan oleh Tuhan. Demikian juga yang jahat, sama sekali tidak memaksudkan ketika berbuat jahat atau tidak melakukan sesuatu untuk sesamanya, tidak memaksudkan untuk melanggar atau mengkhianati Tuhan, tetapi sekadar untuk tidak melakukan sesuatu
atau untuk sekadar melawan sesamanya, ternyata itu diperhitungkan juga oleh Tuhan sebagai dilakukan terhadap dirinya. Nah, inilah yang membuat baik orang baik maupun orang jahat terkaget-kaget dan mengalami surprise. Saudara-saudari yang terkasih, kedua bacaan suci hari ini tidak bermaksud menakut-nakuti kita untuk berbuat baik atau berbuat jahat, tidak membuat kita ketakutan untuk melakukan sesuatu, melainkan justru mengajak kita untuk berbuat baik apapun, sekecil apapun dan sesederhana apapun kepada orang lain. Kita semua nantinya akan dibuat terkaget-kaget dan mengalami surprise karena apapun yang kecil, yang sederhana yang kita lakukan bagi sesama kita, ternyata itu dilihat, diperhitungkan oleh Tuhan. Mari kita lanjutkan perjalanan Prapaskah kita untuk semakin getol, semakin bersemangat berbuat baik kepada sesama, perbuatan baik kecil, besar, atau apapun. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, kami bersyukur atas santapan yang telah kami terima. Semoga kami semakin dimampukan untuk menghayati semangat kasih dan pertobatan yang akan menuntun kami sampai kepada kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai.